sekarang banyaknya mintanya ke Amerika. Jadi Amerika Timur dan Amerika Barat itu lagi jadi tujuan favorit di tahun 2023 untuk travel Tripindika ini. Oh gitu Mas. Mas mungkin seperti apa sih bisnis travel untuk di tahun 2023 ini? Bisnis travel di 2023 ini alhamdulillah sih bagus ya. Mungkin karena kemarin COVID kita semua sempat stop traveling kemana-mana, jadi akhirnya ketika udah boleh traveling lagi dari tahun 2002 sampai 2023 ini ada perubahan yang lumayan signifikan ya untuk jumlah minat orang-orang yang pengen traveling ke luar negeri. Mungkin ada destinasi yang paling diminati tuh kemana Mas? Negara mana mungkin? Eh Kalau di travel aku yang paling diminati itu ada 4 rute ya. Ada rute paket Eropa Barat 8 negara, paket Eropa Timur 7 negara, paket Amerika Barat yang ke Las Vegas segala, dan paket Amerika Timur yang ke New York. Itu 4 yang paling diminati saat ini. Tapi mungkin ada pergeseran minat traveling nggak sih? Karena kan tahun lalu kan Asia ya, Jepang, Korea. Mungkin sekarang Europe atau negara mana Mas yang paling diminati? Eh Kalau di kita nggak tahu ya, kalau di travel-travel lain mungkin berbeda. Tapi kalau di travel kita itu sekarang banyaknya mintanya ke Amerika. Jadi Amerika Timur dan Amerika Barat itu lagi jadi tujuan favorit di tahun 2023 untuk travel Tripindika ini. Mungkin yang ditawarkan tuh wisata seperti apa sih kalau Amerika itu Mas? Yang pasti eh, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengunjungi tempat-tempat yang terkenal. Kayak misalnya kan New York itu, kita tahu New York itu kota bisnis ya. Jadi banyak banget tempat-tempat yang bagus di sana. Terus ada air terjun Niagara Falls misalnya. Ada juga kita ke Washington DC, kota pemerintahan. Situ juga banyak banyak banget tempat-tempat yang bagus sih, yang ya worth it untuk dikunjungi gitu. Mungkin paket wisata atau kelas wisata yang ditawarkan dari paket-paket yang ini Mas berapa sih? Apa aja mungkin? Ya. Kalau kita setiap rutenya cuma ada satu paket ya. Jadi paketnya itu biasanya sekamar berdua. Tapi kalau mau upgrade ke sekamar sendiri bisa. Terus paketnya kita sudah fix sih. Jadi karena kita juga bukan travel besar ya, jadi yang bisa ngasih banyak pilihan rute, ngasih banyak paket. Kita masih ya masih UMKM lah, UMKM. Jadi rutenya juga masih belum banyak. Untuk range harganya sendiri Mas mungkin berapa? Dari berapa sampai berapa juta mungkin? Range harga ya. Range harga itu kalau di kita sekitar 35 sampai 45 jutaan lah, tergantung rutenya sih. Sama seasonnya juga kan, ada high season. Itu high season biasanya ada di musim semi sama di musim gugur. Yang low season itu biasanya di musim dingin sama di musim panas. Berapa Mas untuk mungkin range harganya? Ya itu tadi sekitar 35 sampai 45 jutaan lah. Mas mungkin tahun ini memberangkatkan beberapa artis juga nggak sih dari travel agent Mas? Kalau di kita nggak ada ya. Kemarin tuh Pasha Ungu sebenarnya mau ikut ke Amerika. Cuman dia udah daftar, udah ikut bikin visa ke Amerika. Ternyata dia ada jadwal-jadwal kampanye dan ada jadwal ungu juga. Jadi akhirnya dia pending. Mudah-mudahan sih katanya tahun 2024 besok dia ikut ke Amerika. Tapi mungkin ada kayak ikut endorse artis juga nggak sih untuk apa Endorse artis enggak ya? Nggak ada, kita nggak ada endorse artis. kerjasama juga nggak ada ya Mas? Nggak ada. Ya justru di kita ini bedanya, kita ada TL artis. Jadi kita nggak endorse artis, tapi ada TL-TL yang ya, profesinya artis gitu. Jadi mereka pengen cari sampingan, akhirnya mereka juga jadi tour leader juga di tour aku ini. Oh. Tuh. Siapa aja mungkin Mas yang ikut bergabung menjadi TL?
Ada dari grup vokal Lingua, namanya Kang Ari Lingua, dia jadi tour leader juga. Ada vokalisnya The Titans, Reski, dia juga jadi tour leader juga. Ada Anzani Kamila, dia yang pemain di Preman Pensiun, jadi anaknya Kang Bahar, dia juga jadi tour leader juga. Siapa lagi ya? Imot The Titans, programmernya The Titans, dia juga ikut juga jadi tour leader. Ya lumayan sih, makin kesini makin bertambah real artis kitanya. Tapi Mas mungkin kelebihan liburan menggunakan travel tuh apa sih yang bisa disampaikan? Oke, kelebihan sama travel itu yang pasti jadwal jelas ya. Jadi nggak molor-molor. Kita dapat tempat-tempatnya banyak, maksimal, dan yang pasti apa namanya kosnya juga akan lebih murah daripada berangkat sendiri. Karena kan kalau kita berangkat bareng-bareng kemana-mana itu naik bus ya rombongan. Jadi kan kita uh, kasarnya patungan bayar bus itu banyak soalnya lokasi-lokasi yang tidak bisa dicapai dengan transportasi publik gitu. Kita nggak bisa naik misalnya kendaraan umum ke misalnya di Inggris itu ada Stonehenge, itu tempatnya di tengah-tengah antah berantah dan nggak ada kendaraan umum. Kalau mau ke sana misalnya naik Uber atau naik ya semacam-macam gitu, itu bisa sampai 3 juta sekali jalan. Pulangnya 3 juta lagi balik ke kota Londonnya gitu. Kalau naik bus kan nggak gitu dan kita rombongan. Jadi pasti akan jauh lebih murah kalau kita ikut travel sih sebenarnya. Tapi mungkin suka dukanya punya travel agent tuh apa sih Mas? Mungkin pernah punya masalah atau kejadian buruk nggak yang pernah dialami selama bawa rombongan wisata? Hmm, pasti ada ya suka dukanya. Jadi kalau sukanya pasti aku senang bikin orang senang gitu. Aku senang bikin orang bahagia gitu, senyum gitu. Jadi kita itu kan service itu mereka menghargai dan rasanya dihargai itu senang banget ya. Dukanya ada aja peserta ya mungkin dari 3 trip pasti aja ada satu peserta yang kehilangan paspor misalnya dompet. Padahal kita sebagai tour leadernya sudah wanti-wanti hati-hati jagain barang-barang masing-masing, paspor hati-hati jangan ditaruh di tas segala. Tapi ada yang suka nggak nurut, tiba-tiba paspornya hilang gitu. Nah itu akhirnya kan bikin mood pesertanya juga jadi nggak enak. Terus kita juga tour leadernya harus mengantar peserta tersebut ke kedutaan Indonesia di negara tersebut untuk mengurus kehilangan paspor. Ya kurang lebih sih kayak gitu ya suka dukanya. Jadi Mas mungkin negara mana sih yang menurut Mas paling aman untuk dikunjungi? Negara yang paling aman untuk dikunjungi. Hmm, banyak sih kayak Belanda itu aman menurut aku untuk dikunjungi. Italia juga. Eh, Kalau Perancis banyak copet. Hmm, Amerika juga lumayan aman sih buat. Tapi untuk traveling ke Timur Tengah sendiri nih Mas, apakah dengan adanya berita dan adanya perang dari Israel Palestina itu jadi cukup berkurang nggak sih? Ya itu berkurang banget ya. Jadi kan kita juga ada rute ke Kairo Aqsa Jordan. Tahun 2023 kita ada 3 kloter keberangkatan masing-masing sekitar 40 orang. Nah di tahun 2024 ini kita udah bikin beberapa jadwal tapi orang-orang pada mundur karena takut ada efeknya ke mereka. Jadi kan mereka pengennya ibadah gitu karena kan Rasulullah bilang janganlah kamu berpergian sebelum mendatangi 3 masjid dulu, yaitu Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Nah, jadi mereka tuh pengen ke Aqsa sebenarnya orang-orang tuh untuk ibadah, tapi karena adanya perang itu takut. Sedangkan sebenarnya perangnya itu bukan di daerah Al-Aqsa-nya ya, karena Al-Aqsa-nya itu dibilang aman lah, karena itu semuanya situs penting buat semua negara, buat Islam, Kristen, Yahudi, kompleks Al-Aqsa itu aman. Tapi
Jadi kalau Gaza itu kan, kalau kita bilang, kalau di Pulau Jawa itu Gaza itu ada di ujung kulon, di bagian paling barat. Kalau eh, Al-Aqsa itu kita bilang mungkin di Jogja. Jadi, nah di Gaza ini perangnya sama salah satu kota di Sumatera gitu, di Tel Avivnya gitu, di Israel. Jadi saling serang tuh antara kota di salah satu di kota di Sumatera sama di ujung kulon. Sedangkan di Jogja sih nggak akan kerasa ya perang-perangannya. Tapi karena memang ada banyak-banyak berita yang begitu, akhirnya banyak yang membatalkan. Jadi akhirnya 2024 ini kita pending dulu untuk rute ke Aqsa, ke Jordan itu. Mungkin ada kerugian nggak sih dengan adanya apa mereka yang nggak jadi berangkat gitu mas? eh Kerugian sih belum ya, karena kan memang kita bukanya jauh-jauh hari, jadi kita juga belum belum DP pesawat, belum DP hotel, baru kita booking doang gitu, baru booking yang by phone. Biasanya kan kita pembayaran DP itu sekitar 3 bulan, 4 bulan sebelum hari H. Tapi kita iklan tuh dari 6 bulan sebelum hari H kita sudah mengiklankan rute tersebut. Jadi ketika dari kita mengiklankan dan ternyata kurang laku paketnya, akhirnya kita buru-buru take down iklannya. Kita jadi tidak jadi melanjutkan rute tersebut. Gitu. Mungkin tips liburan aman selama menjelang tahun baru ini seperti apa sih dari mas? Oke, tips liburan aman untuk tahun baru ya. Eh, yang pasti di mana-mana tahun baru itu kan kita mencari keramaian, kita mencari keseruan gitu. Nah, di mana ada keramaian, mau dimanapun itu, mau di Belanda, mau di Paris, mau di Amerika, mau di Inggris, semua pasti lagi rame-rame itu pasti aja ada yang jahat. Maksudnya ada yang nyopet, ada yang jambret dan lain sebagainya. Jadi tips dari aku sih, kalau bisa jangan berpergian sendirian, selalu bawa teman atau keluarga minimal berdua atau bertiga. Lalu barang berharga di luar negeri, maksud aku barang berharga itu paspor ya, paspor itu paling berharga. Paspor tolong jangan dibawa di tas biasa, paspor dan uang besar. Misalnya kita bawa US dollar atau kita bawa pound sterling, biasain kita pakai kayak baju yang buat umroh tuh, yang buat dalemannya jadi ada sleting gitu di dalamnya. Nah, paspor sama uang besar taruh aja di situ. Misalnya kita mau belanja, mungkin kita belanja sehari paling banyak berapa sih jajan-jajan, 100 dolar, 200 dolar misalnya. Ya itu baru taruh di tas biasa. Sisanya uang-uang yang banyaknya itu sama paspor taruh di baju yang kayak di umroh itu, baru kita di luarnya pakai baju lain. Jadi insya Allah aman, kalaupun ada kehilangan kita tidak kehilangan semuanya gitu. Jangan ditaruh di satu tempat untuk bahan berharga kayak uang, paspor, handphone, jangan ditaruh di satu tempat, di tas, jinjing, semuanya ditaruh di sana, jangan. Jadi barang-barangnya dipisah, ditaruh di sini, ada di saku, di mana. Jadi kalau hilang nggak hilang semuanya. Itu sih tips dari aku. Oke, oke mas, terima kasih banyak ya mas. Kemudian